Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina wa nawahu ahluna wa aslafuna wa syuyukhuna wa rijaluna inda ibtida'i min majalisihim wa qira'atihim wa tadarrusihim anna Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim ala hadhihi niyyah wa kullu salihatin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. وعن الفضيل أنه قال لابنه اشتري لي دارا بعيدة من القراء مالي ولقوم إن ظهرت مني جلة ستكوني وإن ظهرت علي نعمة حسدوني وكذلك تراه يتكبر على الناس ويستخف بهم مصائرا خده معبسا وجهه كأنما يمن على الناس بما يصلي زيادة ركعتين أو كأنما جاءه من الله تعالى منشور بالجنة أو بالبراءة من النار. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Dan malam hari ini kita kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masih pada bagian penting dari kitab Minhajul Abidin, bagian tentang membersihkan hati. Ini kita pada bagian terakhir, jadi perlu menjaga hati dari 4 hal: panjang angan-angan, terburu-buru, kemudian hasud, iri dengki, dan sombong. Hasud akhir yang kita baca bersama-sama, ucapan dari Al-Imam Fudail rahimahullah. Beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, belilah rumah yang jauh daripada qurra. Kenapa? Karena mereka jika melihat satu kesalahan, mereka akan mencaci maki saya, menjelek-jelekkan saya. Dan berilah rumah jauh dari mereka. Kenapa? Karena kalau mereka melihat satu nikmat, mereka akan hasud dan iri. Nah ini hadirin sekalian, seperti yang sudah kita baca sebelumnya ya. Ini Imam Ghazali bilang penyakit ini, penyakitnya qurra, penyakitnya sebagian ulama yang belum tahagguk, ulama yang belum tatasawwaf. Kena penyakit ini, apalagi kita yang orang awam. Kelasnya ulama aja masih kena penyakit ini, hasud, dengki kena. Apalagi kita yang masih awam. Wa kadzalika, lalu begitu juga kamu melihat mereka, para qurra, para alim ulama yang tidak mengerti ya. Bedakan ya, ini bahasanya Imam Ghazali, alim ulama qurra. Kalau alim ulama sungguhan enggak ada penyakit ini. Ya, alim ulama yang sudah bersih ya, bersih. Ini yang masih punya penyakit hati. Berilmu tapi hatinya belum bersih. Kamu akan melihat mereka yatakabbaru 'alan nas, sombong atas orang lain. Ini penyakit pertama ini. Penyakit pertama, setelah orang alim punya ilmu, merasa dirinya hebat, dia akan merasa lebih besar, lebih tinggi dari yang lain. Sering diibaratkan sama ulama dulu kita waktu pesantren, ibarat padi. Padi itu kalau baru ngembang, baru keluar itu apa namanya? Ya apa? Bulir. Baru keluar dia lurus tegap pohonnya. Nah begitu juga para ulama. Luarnya baru jadi, begitu dia tegap. Karena masih baru luarnya saja yang jadi, tegap dia lurus. Sombong maksudnya. Nanti kalau dalamnya sudah ada isinya, baru mulai tunduk. Begitu juga tubuh kita. Kalau baru ilmunya di luar saja,
baru hafal kitab ini, baru hafal kitab ini, baru pakaiannya aja tegap, sombong. Karena dalamnya masih kosong. Ketika sudah diisi, hatinya diisi, ditambahi ilmu tazkiyah, diisi ilmu tasawuf sungguhan, bukan tasawuf bohongan. Nanti akan dijelaskan tasawuf bohongan apa di depan. Nah, diisi tasawuf sungguhan, mulai dia menunduk. Nah, begitulah kita. Nah, ini di kalangan ulama. Jangan bandingkan sama kita. Sekali lagi ya, ini khitabnya bukan sama kita. Kita bukan ulama masih. Kita ini nggak punya ilmu udah tegap, apalagi punya ilmu. Kita nggak punya ilmu sudah sombong. Lihat, mereka yatakabbaru 'alan nas, sombong atas orang lain. Wa yastakhiffa bihim, nganggap remeh orang lain. Apa sih itu orang? Kerjanya di luar jualan aja. Siapa sih dia? Ngelihat orang lain dianggap remeh, dianggap hina. Ini urusan akhirat ya, bukan urusan dunia masih ya. Ini masih urusan dunia, urusan akhirat bukan urusan dunia. Dia anggap orang lain lebih hina dari dia karena ilmunya memang lebih banyak. Musairan khaddahu, dia palingkan pipinya. Itu biasa kiasan. Ya, orang kalau sombong kan begini. Orang menghadap bukan dengan wajahnya tapi kasih pipi aja. Mu'abbisan wajhahu, wajahnya itu cemberut merengut. Lihat orang, seakan-akan semua orang udah jelek, hina sekali. Nah ini bahaya, bahaya. Ka'annama yamunnu 'alan nasi bima yusalli siyadata raka'atain. Yang Ghazali bilang, seakan-akan itu dia ngasih orang berkah, dia memberikan orang pahala besar, mengalahkan kehebatan orang lain cuman karena dia sholatnya lebih banyak 2 rakaat. Dan memang kita begitu, kadang-kadang kalau udah ngerasa lebih bagus cuma 2 rakaat aja ya. Seakan-akan tuh dia ngasih nikmat sama manusia, dia memberikan orang lain kehebatan dengan amalnya. Berapa sih amalnya? Ziyadata raka'atain, lebih 2 rakaat. Kita qobliyah 2 digabung sama tahiyat dan wudu, dia dipisah-pisah. Wah, ngerasa lebih bagus dari kita. Au ka'annama ja'ahu minallahi ta'ala mansyurun bil jannati au bil bara'ati minan nar. Atau seakan-akan dia ini diutus sama Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberitahu, pemberi kabar gembira, mansyurun, tukang ngasih kabar gembira, bil jannah, dengan surga. Seakan-akan dia nih yang nentukan, kamu surga, kamu neraka. Abil bara'ati minan nar, atau kamu aman dari neraka, kamu enggak mungkin masuk neraka. Seakan-akan seperti itu kata Imam Ghazali. Ka'annahu istaiqana sa'adata li nafsihi wasyaqawata li sairin nas. Seakan-akan dia itu meyakini bahwa dirinya itu sa'id, orang yang berhasil, beruntung, selamat. Bahwa dia ini enggak mungkin disiksa, enggak mungkin celaka. Dan dia meyakini orang-orang semua yang celaka. Sombongnya itu seakan-akan dirinya aja udah yang selamat semua, neraka. Nah ini bahaya. Dari mana bisa tahu seperti itu? Kita ini ngelihat orang maksiat, benar-benar maksiat di depan mata, tetap disuruh husnudzon. Artinya maksiatnya tetap haram. Kita bukan prasangka baik sama maksiatnya, diingat-ingat ya. Ada orang misal naudzubillah ngomong ghibah, atau ada orang mabok di depan mata sampean, bisa nggak pian prasangka baik sama dia? Kalau sama maboknya nggak boleh prasangka baik, ini haram. Soalnya apa? Ini yakin, prasangka tuh sama yakin di bawahnya. Kalau ini bukan suudzon pian suul yakin, karena sudah yakin dia salah. Pian prasangka baik bukan sama amalnya dia, tapi sama zat orangnya. Sekarang dia mabuk, bisa jadi dia taubat, beramal soleh, pasti lebih bagus dari saya. Nah itu prasangka baiknya di situ. Jadi itu nggak mencegah kita nasihatin dia. Karena kalau sampai ngeliat mabuk, orang lihat orang mabuk, oh Sidin mabuk,
Oh tapi husnudzon, dia lebih bagus dari saya. Dia mungkin maboknya karena sebab banyak masalah, ya itulah haram. Pokoknya kalau ngelihat maksiat jangan husnudzon sama maksiatnya. Nasihatin, tapi tetap dengan rasa. Kalau ditimbang seluruhnya secara total, dia lebih baik dari saya. Mungkin sekarang dia maksiat dohir, besok bisa taubat. Saya punya maksiat batin, sombong, lebih bahaya, lebih besar. Dan ini benar ya hadirin sekalian, ini perlu kita perhatikan. Ini mungkin masalah dakwah ini perlu diperhatikan begini. Di antara kita tuh kadang salah paham. Husnudzon, dibohongi sama setan. Ngelihat orang salah nggak mau negur. Dengan alasan apa? Prasangka baik. Jangan salah, kasih tahu, nasehatin. Biar dia lebih tua dari kita. Tapi ya dengan adab. Kita itu menegur orang kalau dengan adab nggak kurang ajar. Ini contoh sahabat negur Rasulullah. Sering sampai dengarkan ceritanya. Ketika Rasulullah SAW menggendong cucu beliau yang meninggal dunia, anak dari Siti Zainab, sekarat, ya, nafasnya itu tersendak-sendak, sekarat begitu, digendong masih kecil, netes air mata Rasulullah SAW. Sahabat saat itu taunya nggak boleh nangis, kalau ada orang mati nggak boleh, harus tegar, harus pasrah, harus nerima. Dikira mereka kalau nangis itu nggak terima. Padahal yang dilarang bukan nangisnya, yang dilarang tidak terimanya, niyahahnya yang dilarang. Jadi ketika ngelihat begitu, lalu langsung, ya Rasulullah mahadi. Ya Rasulullah, apa ini kok nangis? Nanya dengan sopan ya, dengan adabnya mereka. Jadi negur sambil nanya, ya Rasulullah mahadi. Apa ini ya Rasulullah, kok nangis? Kita taunya nggak boleh, kamu nasihati dilarang. Apa jawabannya Rasulullah? Hadhihi rahmatun ja'alahu Allahu fi qulubi man syaa min ibadihi. Ini rahmat yang diletakkan oleh Allah di hati hamba-hamba yang dipilih. Artinya nangisnya saya nggak salah sekarang. Karena saya nangisnya karena kesian sayang, bukan nangis nggak terima. Itu lihat. Ini cerita ini banyak hikmah yang saya maksud begini, yang saya maksud sekarang ini, ketika ngelihat ada yang salah menurut pandangan mereka, tanya. Kita pun begitu sama guru kita. Ini misal aja sama guru kan, ngelihat gurunya salah sedikit, ngelihat gurunya mabuk misal, insya Allah nggak ada ya misal, datangi, guru, kenapa pian mabuk guru? Misal, nah, ya, kalau nggak mungkin ya. Misal gurunya melakukan kesalahan, gurunya melakukan sebuah hal yang dianggap salah, tanya, Ustadz, kenapa pian kayak ini? Kenapa pian seperti ini? Jangan husnudzon, masalah salahnya jangan husnudzon. Salah ya salah. Ustadz, kenapa kok pian melakukan seperti ini, Ustadz? Ada apa? Tanya. Atau nasihat dengan lemah lembut. Nanti kalau ustadznya salah, dia bakal terus terang. Mohon maaf, saya lupa. Mohon maaf, saya tanpa sadar, saya salah. Atau mungkin kadang-kadang halnya nggak salah, kita yang nggak paham. Oh ini lain, oh ini nggak haram kau Ustadz, ulun kira haram misal. Kadang-kadang kita nggak paham, dikira haram. Ngelihat Ustadz pakai sarung sutra misal, Ustadz, kok pakai sarung sutra? Haram kan Ustadz? Dijelaskan sama Ustadz, ini lain sarung sutra 100%. Ini sutranya cuma 30%, nggak apa-apa. Kan begitu enak. Tapi kita nggak boleh. Orang haram langsung husnudzon. Oh, kada apa-apa kalau sidin mabok halal. Kalau sidin muka aurat halal. Ustadznya nikah 5 orang bergabung istrinya. Oh, istri punya nikah apa? Ustadz istrinya 4, Rasulullah aja 9 misal. Disama-samakan sama Nabi, hati-hati. Nggak boleh husnudzon di sini. Tanya, salah ya salah. Tapi tetap hormat dari segi husnudzon, keadaan totalnya beliau. Ini yang susah dibedakan ya. Memang dua golongan. Ada yang ngelihat orang salah, wah langsung habis hina total. Wah neraka, kayak ini sekarang nih. Orang salah sedikit, oh neraka, sesat, ini dan itu. Satunya lagi kebalikannya.
prasangka baik tapi dengan cara yang salah. Ada orang maksiat, aduh tenang aja nggak apa-apa. Itu sidin nggak sengaja. Terus gimana mau dakwah kalau semua dihusnudoni masalah maksiat? Tegur, nggak apa-apa, nasihat lemah lembut. Tapi tetap merasa kita lebih baik dia lebih baik dari kita. Ini yang sulit. Dulu Habib Umar nasihatin para santrinya, ya ada yang minta pegangan. Sebelum dakwah, apa niat yang paling bagus? Apa niat kita ketika ngajar orang? Kata Habib Umar, ketika kamu ngelihat orang salah, ini bahasa beliau memang benar-benar sesuai, pas dengan akal dan pas dengan hati. Husnudonnya bagus nih caranya. Kalau kamu ngelihat orang salah, yang pasti salah, anggap mabok, kan udah jelas salahnya, nggak ada khilaf itu kan. Ini yang nggak ada khilaf salah, tegur dia, tegur kesalahannya, kasih tahu hukumnya haram, kasih tahu hukumnya haram dengan niat. Kalau dia taubat dari nasihat kamu, nanti mudah-mudahan di akhirat dia ingat sama kamu. Kalau dia taubat dari nasihat kamu berharaplah nanti di akhirat dia ingat sama kamu, menolong kamu. Karena yang negur sama yang ditegur nggak tahu perbedaan darajat di akhiratnya. Sekarang saya tahu dia salah, saya tegur, saya nasihatin. Bisa jadi di akhirat dia lebih tinggi darajatnya dari saya. Makanya niatnya itu ketika nasihat berharap mudah-mudahan dia ingat sama saya. Oh nih Habib ini nih yang dulu nasihatin ulun. Ulun jadi tobat sekarang, kesian sidin, mau dilempar ke neraka, ulun tolong. Itu niatnya. Ini memang begitu. Kalau kita niat seperti ini, enak. Nggak pernah ngerasakan sesuatu, saya memberi pian sesuatu, nggak pernah. Dan memang benar, ketika kita ngajar, ada ulun kasih kepada pian sesuatu, nggak ada. Hidayah, nggak ada. Yang ngasih hidayah Allah. Ilmunya Imam Ghazali, bukan ilmu ulun. Dan semua kita begitu. Kita nggak memberi orang sama sekali. Ketika dakwah tuh kita nggak memberi. Saya digerakkan sama Allah untuk nasihati dia digerakkan oleh Allah untuk bertobat. Terus apa yang kita sombongkan dari kita? Lihat, ini nasihat para ulama. Makanya Imam Ghazali mengatakan, hati-hati kepada qurra yang nggak berilmu tasawuf sungguhan. Dia ngira ketika nasihatin orang, dia yang menyelamatkan orang. Ini kesalahannya. Benar nasihat guru kita. Jangan sampai punya perasaan seperti itu. Yang kita nasihati itu bisa jadi lebih tinggi derajatnya di surga daripada kita. Dan ketahuilah ya, kita kumpul di sini di majelis ini, baca kitab seperti ini. Kita nih harus memiliki keyakinan, ya, memiliki husnudzon. Husnudzon, nggak boleh meremehkan yang hadir siapapun juga. Karena bisa jadi di waktu ini, di detik ini, turun hidayah bagi semua yang hadir. Sebab siapa? Bukan sebab yang ngaji, yang baca kitab. Bukan sebab ustadz-ustadz, bukan. Tapi sebab mungkin ada orang yang duduk di pojokan. Datang bawa dosa banyak. Dia sadar dirinya salah. Sedih. Merasa jadi paling jelek. Allah turunkan pengampunan, hidayah buat semua yang hadir. Bisa jadi karena ada orang sedang ngelapikan sendal di luar, ngerapikan sendal-sendal parkiran, dia ngerasa ya Allah yang belajar di masjid hebat, ulun nggak mampu ke situ, cuma bisa beres-beres. Semua yang di masjid diampuni berkat dia yang di luar, bukan berkat yang berbicara. Bisa jadi seperti itu. Makanya nggak ada kesempatan buat kita sombong. Memang harus ini ditanamkan di hari-hari ya. Dan bab seperti ini nggak cukup satu kali, terutama buat ulama, karena dakwahnya setiap waktu dakwahnya. Makanya sebelum dakwah kalau bisa sebelum ngajar diingat-ingat, siapkan niat. Kalau lupa niat, nggak akan bisa nih seperti ini. Nanti habis ngajar dia ngerasa mereka dapat hidayah karena saya. Akhirnya jadinya sombong. Nah inilah Imam Ghazali bilang. Jadi mereka sombong karena mereka merasa menolong orang lain. Sebab 2 rakaat lebih yang mereka kerjakan. Kayak mereka itu yang ngasih kabar gembira. Kayak mereka itu yang masuk neraka. Sombong mengira orang semuanya lebih hina dari mereka. Ini berbahaya sekali. Asal mutawadhi'in
min sufin wa ghairihi wa yatamawatu wa hadha la yaliku bitarafu'i wal kibri wa la yulaimuhu bal yunaqiduhu. Lihat, orang yang tadi merasa dirinya lebih hebat dari yang lain karena punya ilmu, ma'adzalika yalbasu libasal mutawadhi'in, dia pakai pakaian tawadu. Jadi nggak pura-pura ulun. Biasanya ulun cuma sarungan aja. Dia pakai baju tawadu, pakai sarung aja, pakai baju kokoh aja, kopiahan, rida pakai yang jelek, pakainya sendal jepit. Dia pakai bajunya orang tawadu, minas suf, kainnya yang kasar, wa ghairihi dan selainnya. Di dalamnya sombong, merasa saya lebih hebat, tapi di luarnya ini yang bahaya ini. Pakai pakaian orang yang tawadu. Wa yatamawatu, dan ingat mati. Dikit-dikit ngomongnya mati, 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 mati. Idda'al maut, ya idda'al maut. Mengaku kematian, ingat mati, ini baju seadanya. Wa hadza la yaliku bitaraffu'i. Bajunya merendah, tawadu, tapi hatinya sombong. Hadza la yaliku bitaraffu'i wal kibri. Baju-baju seadanya ini, kan orang sekarang ngira tawadu tuh, ya tasawuf tuh cuman pakaiannya aja seadanya. Dia kira itu cuman pakai baju seadanya, itulah tasawuf, itu sufi, itu tawadu. La yalik, ini nggak pantas bitarafu' wa takabbu wal kibr. Pakai baju tasawuf itu nggak pantas untuk mengangkat diri dan sombong. Wala yulaimuhu, dan nggak cocok. Yang ngomong tawadu bukan cuman di pakaiannya, tapi di hatinya juga, jangan sombong. La yulaimu, nggak cocok ini. Pakaian tawadu, hatinya sombong. Bal yunaqidu, bahkan amalnya dia menunjukkan bohongnya pakaiannya. Jadi pakaiannya tawadu tapi amalnya sombong. Kalau ngeliat orang tadi merengut, anggap remeh, tapi bajunya tawadu, nggak pantas ini. Menunjukkan ini berarti dia bajunya ini pura-pura. Walakinil a'ma la yubsir. Tapi begitulah, orang buta itu tidak melihat. Maksudnya yang nggak tahu keadaan hatinya, tidak sadar. Dia kira baju ini udah cukup, sudah tawadu. Padahal tawadu bukan di pakaian. Tawadu itu di dalam hati. Pakaian sesekali bagus nggak apa-apa. Bagus nggak apa-apa. Yang penting hatinya tetap rendah, merasa yang lain lebih bagus. Dulu Syekh Abu Bakar bin Salim di Ainat, di Ainat di Hadramut, beliau pernah lagi khutbah, menyampaikan khutbahnya, beliau pakai gamis, pakai jubah. Dan Syekh Abu Bakar bin Salim ini benar-benar dihormati memang, bukan main. Julukannya aja di Hadramut, kota sejuta wali, julukannya Fakhrul Wujud, kebanggaan yang pernah ada. Ya. Kalau ada kebanggaan di karangan awam, wajar. Kayak kita nih di Kalimantan Selatan ada wali, wah ribut, wajar, kita awam, dia hebat. Kebanggaan di kalangan awam lumayan tinggi, tapi di kalangan kita, bayangkan ini ada satu dibanggakan di kalangannya aulia. Julukannya Fakhrul Wujud, kebanggaan yang pernah ada di kalangannya wali-wali yang nggak terbatas keagungannya. Ibarat kata, kalau sekarang nih ya, ada parkiran isinya Alphard, pian bawa Innova, kelihatan lah Innovanya. Ya kelihatan kan, tunduk. Tapi kalau sampean bawa Innova, parkirnya samping becak, keren nggak Innovanya? Keren kan? Nah begitu derajatnya aulia itu di sekitar seperti itu. Ada aulia tinggalnya di kalangan, ada orang soleh tinggalnya di kalangan awam, Innova. Sekitarnya becak, wah hebat. Nah ini Syekh Bakar bin Salim ibarat kata ini, kalangannya Alphard semua.
Tapi beliau kelihatan hebat. Dan saat beliau menyampaikan tausiahnya, ada satu kawan beliau yang sama-sama mujahadah bareng dulu. Ngelihat Syekh Bakar bin Salim ngomong begini, Abu Bakar sudah berubah. Sekarang pakai gamis, pakai jubah. Dulu saya tahu waktu masa susahnya bajunya seadanya. Bajunya seadanya. Memang benar Syekh Bakar bin Salim waktu masa mujahadahnya nggak usah ditanya, udah sulit bener. Nah ini saya ringkas saja ceritanya. Selesai beli khutbah, dipanggil tuh kawannya, diajak, fadhal. Terus beliau buka kancing bajunya, lihat, baju dalamnya ini sobek-sobek, bolong-bolong. Ini baju dari luar, dalam saya tidak berubah, kata beliau. Kaget temannya, belum ngomong, belum apa, cuman perasaan di hati, langsung dikasih tahu. Nah, jadi begini, ini dijelaskan ya, kadang-kadang tuh luar itu nggak selalu nunjukkan hati. Ada orang pakaiannya seadanya, sombong, ada. Ada orang pakaiannya bagus, mewah, tawadu, ada. Dan yang hebat itu seadanya plus tawadu, itu hebat. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali, kamu lihat itu ulama-ulama itu yang ngaku-ngaku itu. Ngaku-ngaku tawadu, cuman pakaiannya aja, tapi hatinya sombong. Nah itulah mereka yang sudah tertutup pandangannya, nggak bisa melihat. Wa dzukira anna farqadan asfanna farqadan as-sabakhiyu dakhala 'alal hasani wa 'alaihi kisaun wa 'alal hasani hullatun. Jadi Farqad as-Sabakhi masuk ya mendatangi Hasanul Basri. Dan Farqad ini cuma pakai kain biasa. Dia punya kain murahan. Hasanul Basri pakainya hullah, kain yang ada hiasannya, agak mahal. Hasanul Basri kan dikenal imamnya tasawuf, imamnya ahli tasawuf. Jadi Farqad ketika ngelihat Imam Hasan pakai kain yang mahal, dideketin, faja'ala yalmisuha. Dia pegang itu. Dia pegang kainnya Imam Hasan. Pian datang ke ulun, megang rida ulun, dilihatin, dicangangin. Maksudnya apa? Kamu kan ulama, kok pakai kain mahal? Apa nih maksudnya? Kok pakai kain mahal? Faja'ala yalmasuha. Jadi Farqad memegang kainnya yang dipakai sama Imam Hasan al-Basri. Lalu Imam Hasan mengatakan, malaka tandur ila thiyabi. Kenapa kamu ngeliatin baju saya? Kenapa ngeliatin pakaian saya? Faham Imam Hasan? Maksudnya dia ini dikira Imam Hasan pakai baju ini sombong. Terus dia ngira bajunya dia yang seadanya. Farqad ini dia kira saya pakai baju seadanya, saya ini tawadu. Dia kira begitu. Lalu Imam Hasan mengatakan, ngapain kamu lihat baju ana? Baju saya. Inna thawbi ya, thiyabi thiyabu ahlil jannah wa thiyabuka thiyabihim wa thiyabuka thiyabu ahlin nar. Kata Imam Hasan, baju saya ini baju penduduk surga. Baju kamu baju penduduk neraka. Ini yang orang tawadu pakai baju seadanya. Tapi dia, ya itu dia. Masalahnya tuh kalau orang tawadu ngelihat orang lain tidak suudzon. Dia ini komen dengan baju yang dipakai oleh Al-Imam Hasanul Basri. Baju saya, baju ahli surga. Bagus kan baju ahli surga? Baju kamu jelek, baju ahli neraka. Balaghani anna aktsara ahlin nari ashabul aksiyah. Kata Imam Hasan, saya dapat riwayat, dapat kabar bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah orang-orang yang sibuk dengan pakaian. Ashabul aksiyah, orang-orang yang sibuk dengan pakaian tapi batinnya berbeda dengan luarnya. Maksudnya jangan kamu kira pakai baju tawadhu di luar cukup masuk surga. Enggak. Masuk surga itu bukan tawadhu di pakaian, tetapi tawadhu di dalam hati. Itu penyebab masuk surga. Kalau cuma berpakaian baik, tawadhu, tapi batinnya bertentangan dengan dohirnya, percuma.
nggak bisa masuk surga yang seperti ini. Tsumma qala al-Hasan, lalu Imam Hasan Basri mengatakan, ja'aluz zuhda fi thiyabihim wal kibra fi sudurihim. Jadi penduduk neraka ini, kebanyakan dari mereka menjadikan zuhud ada di pakaian mereka dan menjadikan sombong ada di hati mereka. Ya, kita lihat ya. Ini makanya ini ya, khitobnya saya bilangi lagi bukan buat kita ini. Ini kebanyakan tegurannya buat ulama yang udah mulai paham. Kalau kita masih jauh kita ini. Mereka itu belajar ilmu agama, bertasawuf, belajar sombong, belajar tawadu. Tapi belum tuntas. Jadi mereka mau zuhud ceritanya. Tapi zuhudnya cuman di pakaian. Tawaduknya cuman di pakaian. Saya zuhud cuma pakai baju seadanya. Luarnya zuhud. Tapi hatinya saya lebih baik dari mereka. Kalau salaman nunduk. Tapi di hatinya ulun sama Sidin surganya tinggian ulun. Karena ulun tawaduk, dia enggak. Ini loh bahaya. Ini bahaya sekali. Ini darajat setelah orang sudah naik. Kita masih belum naik, jangan ke situ dulu. Kita masih belum bisa membedakan mana zuhud, mana sombong, belum. Ini nanti ketika belajar, timbul di hati, saya mau zuhud, saya mau tawadu. Perjalanan fase kedua ini. Fase pertama belum bisa membedakan apa-apa. Fase kedua udah latihan, mulai mau zuhud, mau tawadu, kena ini. Nah nanti fase tertinggi baru. Itu masih ada penyakitnya juga, tapi kita belum paham. Nah, yang fase tertinggi sudah luar dalamnya tawadu, itu pun masih ada ujiannya. Masih ada ujiannya. Ini lihat ya, sampai seperti itu. Walladzi la yuhlafu bihi li ahadikum bikisaihi a'dhamu kibran min sahibil mitrafi bimitrafihi. Wa ila hadzal ma'na yushiru dunun. Dan ya, orang-orang yang pakai pakaian seadanya, nggak memperhatikan pakaiannya, itu lebih besar sombongnya daripada orang-orang yang pakaiannya mulia, pakaiannya bagus. Dulu, nih kemarin kita ada Habib Abdullah ini kemarin yang ngomong waktu kita ngebahas masalah musbilul izar. Tahu musbil izar? Pakai celana, pakai sarung, pakai baju sampai melebihi mata kaki. Kan hukumnya khilaf ulama. Hukumnya mu'tamadnya makruh. Sebagian ulama bilang haram. Haramnya sebab apa? Sebab sombong. Pakai pakaian melebihi bawah mata kaki, lebih panjang dari mata kaki. Ada yang bilang haram karena sombong. Ada yang bilang makruh. Sebabnya apa? Sombongnya. Kata beliau sekarang bukan yang pakainya ke bawah mata kaki yang sombong, yang lebih tinggi dari mata kaki itu yang sombong. Kenapa? Pakai sarung di atas betis, ngira oh itu sarungnya kepanjangan masuk neraka, ulun seorangan masuk surga. Betul. Kadang-kadang tuh kita pakai pakaian sunnah, pakai pakaian islami bagus, tapi ngelihat orang lain dianggap jelek, neraka. Kalau tutup aurat sudah beres. Ada yang datang ke sini pakai celanaan, pakai kausan, kada berkopiahan. Yang penting aurat tertutup bener ya. Saya sama dia, kita sama dia bagus mana? Nggak ada yang tahu, bukan karena pakaiannya. Kalau kita yang pakai pakaian bagus, mengira yang jelek itu lebih hina, yang jelek itu lebih hina dari kita, sudah alamat jelek kita. Kita yang lebih sombong daripada orang itu. Dan sama kayak ini. Saya pakai pakaian seadanya sufi, pakai kain yang kasar. Sebelah saya pakai pakaian yang harganya kopiahnya 2 juta, gamisnya 2 juta. Wah. Yang samping pakai pakaian mahal biasa, santai aja. Santai. Memang karena duitnya banyak,
Jadi beli baju itu biasa dan nggak ada rasa apa-apa. Dia biasa. Nggak ada ngerasa saya lebih baik dari yang lain, nggak ada. Kita yang pakai pakaian tasawuf sombong lebih parah daripada orang yang pakai pakaian mahal. Kata beliau begini, a'dhamu kibran, lebih besar sombongnya daripada yang pakai pakaian seadanya. Nah inilah dalam syairnya Imam Dunnun mengatakan, tasawwaf fazhada bisufi jahla. Tasawwafa, mereka bertasawuf. Terakhir ya, mereka bertasawuf. Fazdaha bisufi jahla. Dia ngira mereka bertasawuf, tapi tasawufnya memakai pakaian fazdaha bisuf, memakai baju bisuf dari kain sufi. Fazdaha, mereka sombong, bisufi, dengan kain suf, kain yang kasar. Jahla, karena kebodohannya. Mereka bertasawuf, tapi mereka sombong. Sombongnya apa? Bisufi, karena pakaiannya mereka pas-pasan, murahan. Dia sombong, dikira tawadu. Wa ba'dun nas yalbasu majana, sebagian orang lagi pakai pakaian ya majana, nggak ada nggak perhatian, nggak ngurus omongan orang itu apa. Yurika mahanatan wa yurika kibra. Ini mereka yang bertasawuf tadi di satu keadaan menunjukkan kerendahan, yurika mahana. Dia menunjukkan kerendahan dirinya dengan pakaian, tetapi menunjukkan kesombongannya juga dalam berperilaku. Walaisal kibru min syaklil mahana. Sombong itu bukan perangai orang yang berpakaian pas-pasan. Jadi yang ngira pakai baju tasawuf tapi sombong, lain. Sombong itu bukan dari yang berpakaian seadanya. Tasawwafa kayyuqala lahu aminun. Ini mereka bertasawuf, tujuannya apa? Artinya pakai pakaian murahan. Bukan tasawuf sungguhan ya, tasawuf, bertasawuf, berpakaian sederhana. Biar apa? Kayyuqala aminun, biar dibilang, oh ini orang terpercaya. Wa ma makna tasawwufihil amanah. Dan tasawufnya dia itu bukan amanat. Dia pura-pura kok, hatinya sombong. Bohongan itu. Walam yuridil ilaha bihi. Tujuan pakai pakaian sederhananya bukan Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak bertujuan Allah dalam sederhananya dia. Walakin arada bihi tariqa ilal khiyanah. Tapi tujuannya dia kepengen khianah. Banyak di akhir zaman orang-orang kayak kita gini bertasawuf, pakai pakaian sederhana, pakai pakaian kain pas-pasan, tapi bohong, hatinya sombong. Ya, beda. Dari dohir kelihatan pakaian sederhana, tapi sifatnya sombong. Ini yang kayak gini ini bukan orang yang amanah, nggak amanat yang seperti ini. Ini orang-orang calon-calon khianah. Karena dari cara berpakaiannya udah ketahuan, luar merendah, batinnya sombong. Udah alamat itu khianat sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi sama makhluk nanti. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman apa itu kesombongan dan bagaimana cara menghindarinya dengan benar. Mudah-mudahan selalu diberikan berkah oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat. Hadza minni, jika ada salah kata kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.